Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Di mana pada Waalaikumsalam hari warahmatullahi wabarakatuh. pada hari ini saya Angga Trigel dan teman saya Dan saya Ferdi Ferdiansah. ya di mana pada kali ini kita akan menjelaskan mengenai revolusi IoT menghubungkan dunia fisik dan digital. Di mana Internet of Things atau yang disebut kita saat ini adalah IoT adalah sebuah revolusi yang menghubungkan perangkat fisik dari perangkat ke internet. Memungkinkan mereka bertukar data dan menciptakan dunia yang lebih cerdas dan responsif, membuka potensi efisiensi dan inovasi di berbagai sektor di dunia industri atau dunia pertanian. Di mana ada memahami mengenai Internet of Things atau yang disebut sama kita IoT, di mana dari jaringan objek, IoT adalah jaringan objek fisik yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya. Terus yang kedua adalah keputusan cerdas. Tujuannya adalah otomasi, analisa data, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan efisien. Dengan tentunya dimasukkan dengan IoT itu sendiri. Yang selanjutnya ada pertukaran data. Objek-objek ini mampu mengumpulkan dan bertukar data melalui internet secara nirkabel. Yang selanjutnya ada wawasan dan real time. Terjadi pergeseran signifikan dari data offline menjadi wawasan real time yang dapat ditindaklanjuti oleh kita sama-sama. Oke, di sini ada komponen utama sistem IoT. Perangkat IoT, sensor ataupun aktuator, bertanggung jawab untuk deteksi data seperti suhu atau kelembaban, serta kontrol lampu atau motor. Di sini ada gateway atau edge device, mengagregasi mengagregasi data lokal dan melakukan pemrosesan sebelum dikirim ke cloud. Yang kedua, jaringan komunikasi, menyediakan konektivitas seperti Wi-Fi, eh, 5G, LoRaWAN, atau NB IoT. Selanjutnya ada platform Cloud IoT, menyediakan penyimpanan, pemrosesan, dan pengelolaan data yang efisien. Selanjutnya ada mengekstraksi wawasan berharga dan mengidentifikasi pola dari data yang terkumpul. Selanjutnya ada aplikasi pengguna, antarmuka visual yang intuitif untuk kontrol dan monitoring sistem IoT. Next. Referensi studi kasus IoT dalam pertanian cerdas ataupun smart farming. Pemanfaatan IoT merevolusi sektor pertanian, meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara signifikan. Di sini yang pertama ada sensor tanah, memantau kelembaban, pH, dan nutrisi tanah dengan akurasi hingga kurang lebih 2%. Selanjutnya ada irigasi otomatis. Sistem irigasi cerdas dapat menghemat air hingga 30% berdasarkan data sensor. Selanjutnya ada drone pertanian. Digunakan untuk pemantauan kesehatan tanaman via citra multispektral, memungkinkan deteksi dini penyakit. Selanjutnya ada pelacakan ternak. Perangkat GPS dan RFID memantau lokasi aktivitas dan kesehatan hewan secara real time.
Oke, untuk manfaatnya di sini peningkatan hasil panen 15 sampai 20% dan pengurangan penggunaan pupuk hingga 10 sampai 15%. Yang selanjutnya adalah referensi studi kasus IoT dalam industri eh, 4.0 manufaktur, di mana IoT ini adalah tulang punggung dari 4.0 mentransformasi proses manufaktur, pemeliharaan produktif, sensor vibrasi dan suhu, akurasi 0,1 derajat Celcius, mendeteksi anomali pada mesin. Yang selanjutnya, kurangi downtime, prediksi kerusakan, menurunkan downtime produksi sebesar 30 sampai 50%. Yang selanjutnya adalah manajemen aset real time, pelacakan investasi dan optimasi real time pasok, rantai pasok. Selanjutnya adalah kontrol kualitas otomatis, inspeksi visual berbasis AI mencapai akurasi 99% dalam mendeteksi produk cacat. Untuk manfaatnya sendiri adalah meningkatkan efisiensi operasional sebesar 25% dan penurunan biaya perawatan sebesar 20%. Di mana tantangan dan pertimbangan dalam implementasi IoT atau penerapan IoT itu sendiri. Yang pertama adalah keamanan data. Resiko pelanggaran data dan serangan cyber seperti DDoS dan pembajakan perangkat IoT menjadi perhatian utama. Yang kedua adalah privasi. Perlindungan data pribadi dan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR atau UU ITE sangat krusial. Yang ketiga adalah interpo- inter- interoperabilitas. Kurangnya standar umum antara platform dan perangkat. Maksimum ada MQTT atau CoAP, menyulitkan integrasi. Yang keempat adalah skalabilitas, mengelola jutaan perangkat dan triliunan titik data secara efektif membutuhkan sosialisasi solusi yang scalable. Yang terakhir adalah biaya. Investasi awal yang signifikan untuk hardware, software, dan integrasi sistem IoT itu sendiri perlu dipertimbangkan. Oke, di sini ada kesimpulan eh, membangun masa depan terkoneksi. Yang pertama ada IoT mengubah secara fundamental cara kita berinteraksi dengan dunia fisik, menciptakan ekosistem yang lebih responsif. Yang kedua ada teknologi ini mendorong efisiensi, inovasi, dan wawasan berbasis data di berbagai sektor, dari pertanian hingga manufaktur. Selanjutnya yang ketiga, dengan pertumbuhan eksponensial di pasar global, potensi IoT untuk transformasi sangat besar. Yang terakhir, ada kunci sukses implementasi IoT adalah fokus pada keamanan, skalabilitas, dan kolaborasi erat antar industri untuk menciptakan solusi yang komprehensif. Oke, terima kasih Kang Ferdi atas penjelasannya. Eh, Oke, eh, Kang Angga, terima kasih juga Kang Angga. eh,